Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Suratman. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Cilegon. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata yang saya lakukan terkait dengan modul pembelajaran Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Adapun beberapa langkah yang kami lakukan untuk melaksanakan strategi pembelajaran atau strategi aksi nyata pada modul Merdeka Belajar. Yang pertama adalah mengetahui persepsi murid tentang pembelajaran yang menyenangkan dengan cara menyebarkan angket persepsi murid. Yang kedua, mengajar sesuai dengan persepsi murid dan berdiferensiasi tentunya di dalamnya melalui alur tandur. Tandur adalah tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Tandur ini diambil dari alur pembelajaran menggunakan buku Quantum Teaching karya Bobby De Porter. 3. Melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran. 4. Mendapatkan feedback atau umpan balik dari murid tentang kualitas dan kepuasan pembelajaran. Adapun survei persepsi murid sudah kami lakukan pada bulan April tahun 2024 dan ini adalah hasil dari atau respon atau responden yang kami dapatkan dari siswa di elektronika khususnya di kelas 2 tahun pembelajaran 2023-2024 gitu. Sekolah yang isinya orang-orang bersih dan seterusnya. Di sini ada sekolah seperti apa yang menurut Anda menyenangkan, pertanyaannya. Kemudian ada juga pertanyaan terkait dengan kriteria pembelajaran yang menyenangkan, kriteria guru yang menyenangkan, ya, agar mendapatkan data yang konkret terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan menurut persepsi murid. Kami lanjutkan. Kemudian setelah kami melakukan survei, kami melakukan pembelajaran sesuai dengan desain alur pembelajaran tandur. Tandur adalah tumbukan. Tumbukan ini adalah strategi untuk menarik perhatian dan minat siswa atau murid dalam pembelajaran. Yang kedua, alami. Alami adalah memberikan pengalaman belajar terlebih dahulu sebelum dijelaskan materinya apa yang akan disampaikan. Berikutnya adalah namai, mengalirkan materi pembelajaran yang dilakukan atau yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. Demonstrasikan adalah kesempatan bagi murid untuk mendemonstrasikan kemampuan dan hasil belajarnya dengan berbagai strategi. Pada hari tersebut dia belajar apa didemonstrasikan oleh murid yang bersangkutan yang mengikuti pembelajaran. Ulangi adalah kesempatan untuk mengikat hal-hal penting apa yang kemudian dapat kita pelajari pada hari itu, terutama yang dilakukan oleh siswa. Rayakan adalah kesempatan kita untuk memberikan penghargaan kepada siswa atas pencapaian pembelajaran yang dia dapatkan pada hari itu. Ini adalah beberapa dokumentasi yang saya bisa bukukan atau bisa saya abadikan terkait dengan pembelajaran. Ada icebreak, ada game, ada pembelajaran dan praktik begitu. Kemudian dalam pembelajaran ada proses berdiferensiasi dengan memperhatikan pertama adalah gaya belajar, visual, auditorial, dan kinestetik. Semuanya difasilitasi, ya, terutama dalam proses gitu, karena penilaiannya adalah praktikum. Penilaian berdiferensiasi merupakan penilaian berdiferensiasi atau diferensiasi produknya adalah praktikum, di mana siswa atau murid mampu menyelesaikan beberapa soal dan problem solving yang dilakukan dan kemudian dia mempresentasikan pada saat ujian gitu. Ini karakter-karakter utama untuk pembelajar visual, auditorial, dan kinestetik. Yang berikutnya kami juga memperhatikan kecerdasan multiple intelligence atau kecerdasan bentuk dari peserta didik, karena ada kesempatan untuk
kecerdasan spasial visual dengan gambar linguistik mempresentasikan interpersonal, berkelompok berada berkelompok musikal, kadang-kadang juga dibarengi dengan musik-musik tertentu yang bisa kinerja otak, kecerdasan natural, memanfaatkan beberapa peralatan praktikum yang ada di lingkungan sekolah, modifikasi dengan gerak mewakili itu, kemudian intrapersonal, kecerdasan pribadi, pendidikan dan siswa yang memiliki pribadi, hingga bisa menuangkannya pada laporan tersendiri, kemudian menceritakan bagaimana proses pembelajaran atau proses praktikum bagi matematik. Dalam praktikum, uji matematik tentu dipakai dan digunakan untuk menganalisis rangkaian yang diberikan pada praktik elektronika industri. Survei kepuasan. Survei kepuasan murid juga pernah kami lakukan setelah pembelajaran selesai, itu kalau tidak hilap di bulan di bulan Juni ya, sebelum kenaikan kelas. Ini survei, survei kepuasan itu. Ada beberapa responden, ada 44 responden. Mohon maaf, yang terbuka itu survei kepuasan ini ya. Terbuka. Ada 48 responden. Dan rata-rata dalam penilaian kami atau dalam evaluasi yang kami dapatkan sebagai feedback dari siswa, rata-rata mereka puas dengan apa yang kami lakukan selama proses pembelajaran sebagai guru terhadap siswanya. Rata-rata puas dan ada poin 5 atau poin baik sekali kami dapatkan dan poin baik yang kedua serta cukup gitu, dengan 4,2%. Kemudian kami lanjutkan. Kenapa kami kemudian menggunakan alur tandur ini dalam pembelajaran? Untuk membuat aksi nyata pada pembelajaran Merdeka Belajar, modul Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Karena ternyata ada koneksi antara filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan alur pendidikan atau alur pembelajaran melalui metode tandur. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, filosofi pendidikan KHD adalah pertama, tempat menyemai benih kebudayaan di masyarakat. Kedua, pendidikan menuntun segala kodrat pada murid agar sampai pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ketiga, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menghamba pada murid. Kelima, ingat sosong tulodo, ing madya bangun karsa dan tuturi handayani. Dengan demikian, pendidikan seharusnya berorientasi pada murid sebagai subjek maupun objek. Karena ini dilakukan sebagai sebuah proses pendidikan, maka peraturan dan kesepakatan yang berlaku di kelas kami gunakan juga sebagai peraturan dan kesepakatan yang berlaku untuk guru. Misalnya tidak terlambat, guru pun diusahakan tidak terlambat, tidak menggunakan gadget selama pembelajaran, guru pun tidak menggunakan gadget dan seterusnya. Jadi ketika ada aturan di kelas, itu adalah aturan bersama yang mengikat antara guru dengan murid. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan alur yang tercantum pada buku Quantum Teaching menggunakan tandur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan, memungkinkan untuk pembelajaran berdiferensiasi dan memungkinkan untuk mengaktifkan semua potensi anak sebagaimana disebutkan oleh KHD sebagai kodrat, sebagai unsur yang terdapat pada diri anak, di mana di sana ada unsur biologis, ada juga unsur yang bersifat bisa dirubah, yaitu intelligible, yang berhubungan dengan kecakapan. Sementara unsur biologis adalah unsur yang tidak bisa berubah, berupa gaya belajar, kecenderungan kecerdasan, dan kemudian hal-hal yang lainnya, rasa suka, rasa takut yang tidak bisa dirubah, itu adalah unsur biologis. Sementara unsur intelligible adalah unsur yang bisa dirubah, keterampilan, kecakapan, kecerdasan, maksudnya tingkat pemahaman dan seterusnya.
3. Kolaborasi antar konsep pemikiran pendidikan KHD sejalan dengan apa yang diinginkan seperti pada metodologi quantum teaching dengan alur tandur. 4. Terdapat pemberdayaan gaya belajar dan multiple intelligence sebagai unsur biologis yang tak dapat diubah pada saat yang bersamaan adanya penanaman kultur teknologi di SMK sebagai sebuah proses pembelajaran dan itu merupakan kodrat alam di mana Cilegon ini merupakan daerah industri dan kebutuhan siswa sangat kompetitif untuk bisa diterima oleh industri. Dan pada saat yang bersamaan juga sekaligus penambahan kecakapan pada unsur intelligible dari murid-murid tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi sebuah referensi pembelajaran yang baik bagi kita tentang aksi nyata yang kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.